Dan berikut adalah market spotlight. Ada saham Unilever rebound 9,57% ke 1.260 dan kian menjauhi level terendah sepanjang masa. Sektor keuangan pimpin pelemahan sektoral turun 1,35%, sementara sektor teknologi pimpin penguatan sektoral dengan saham DCII naik 10% ke 226.150 dan mengukuhkan posisi sebagai saham dengan nominal termahal di Bursa Efek Indonesia. Kita ke agenda ekonomi global, pemirsa. Ada pinjaman baru dari China di bulan Februari, ekspor impor Korea Selatan di bulan Februari dan year on year, indeks harga produsen atau IPP China year on year dan di bulan Februari, serta tingkat pengangguran Singapura. Kemudian ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat, dan dari Eropa ada IHK Jerman di bulan Februari dan month on month, pidato Gubernur ECB Christine Lagarde. Beralih pemirsa ke agenda emiten yang cenderung sepi di hari Jumat ini, di mana terdapat RUPS dari BBTN. Update dari Bursa Asia, pemirsa, setelah Bursa Amerika dan juga Eropa kompak melemah, kita lihat dari kawasan Asia. Cenderung masih mix, di mana Nikkei Jepang naik 0,28%, Straits Times Singapura turun tipis 0,09%, Kospi Korea Selatan turun 0,4%, dan Hang Seng Hong Kong cenderung naik 0,81%. Mix dari kawasan Asia, bagaimana kira-kira nantinya untuk pembukaan dari bursa saham domestik kita? Kita akan ulas proyeksi dan juga peluang khususnya dari sektor perbankan, pemirsa, bersama dengan narasumber melalui video conference. Sudah tersambung Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Wawan mencermati bursa global yang kembali terkoreksi terbaru karena gejolak ekonomi perang dagang begitu ya, di mana Trump saat ini tujuannya ke Uni Eropa yang akan mengancam untuk menaikkan tarif minuman beralkohol 200% ketika Eropa juga melakukan pengenaan kalau tidak diturunkan untuk tarif Amerika sendiri untuk whisky. Bagaimana tanggapan Anda, sejauh mana ini akan membuat kekhawatiran terkait dengan perang dagang ini masih akan terus bergejolak? Ya, tentu saja perang dagang yang terus bergejolak dan semakin memanas untuk saat ini membuat bahkan indeks di Amerika Serikat sendiri, S&P dan juga Dow Jones itu turun secara signifikan ya di bulan Maret ini. Jadi saya melihat kondisi ini masih akan terus terjadi karena market juga masih menunggu seperti apa kebijakan Presiden Trump dan seperti apa balasan yang akan dilakukan oleh baik itu oleh Uni Eropa, oleh China dan juga negara tetangga Amerika seperti Meksiko dan juga Kanada. Untuk Indonesia sendiri sebetulnya kalau kita ekspor ke Amerika Serikat itu relatif kecil, kita mungkin nomor 15 kalau yang dari semua yang ada, tetapi tentu saja tetap ada potensi bahwa perang dagang bisa saja tarifnya sampai ke Indonesia. Tetapi untuk saat ini kita masih terimbas pada katalis negatif, baik itu dari dalam negeri maupun ketidakpastian perang dagang tadi. Baik, ketidakpastian dari perang dagang Amerika Serikat ini juga membuat ada semacam polling untuk warga Amerika Serikat di mana sekitar 53% mengatakan bahwa upaya dari Trump saat ini yang dinilai agak tidak konsisten begitu ya, cenderung akan lebih membuat ekonomi Amerika akan merugi begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita melihat dari data inflasi terakhir di Amerika Serikat, itu memang mengalami masih inflasi, tetapi sudah di bawah ekspektasi ya. Artinya kalau melihat data tersebut, maka potensi untuk Amerika dapat menurunkan suku bunga itu masih dapat terjadi. Tetapi di sisi lain masih ada data yang berkebalikan seperti jobless claim yang ternyata lebih rendah daripada ekspektasi, sehingga kalau bulan depan terutama datanya masih seperti ini ya sepertinya The Fed masih belum ada tekanan kuat untuk menurunkan suku bunga dan inflasi dapat saja naik di Amerika Serikat karena kebijakan Presiden Trump saat ini, baik dengan perang dagang lalu juga dengan deportasi yang cukup agresif, ini dapat memicu inflasi di Amerika Serikat. Ini yang dikhawatirkan ya terkait dengan inflasi Amerika Serikat. Kalau yang baru rilis kemarin dinilai cenderung agak suam-suam kuku, agak dingin begitu ya. Nah, proyeksi kedepannya kan seperti apa dan dampaknya nanti khususnya ke ekonomi global dan pasar saham secara singkat akan seperti apa? Dan antisipasinya harus bagaimana nih Pak Wawan? Ya, untuk dampak sendiri saya yakin masih akan banyak volatilitas dan untuk saat ini ketidakpastian tersebut membuat pasar saham dijual ya secara masif di Amerika Serikat juga, tetapi dana ini pindah ke pendapatan tetap atau ke fixed income. Dan
Ke global sendiri, ya saya rasa masih akan sama karena pasti banyak investor akan mengamankan posisi, termasuk di Indonesia juga. Apalagi spesifik kalau Indonesia, ini kita sudah semakin mendekati untuk liburan panjang Mhm. Lebaran. Jadi pasti nanti dekat-dekat tanggal 20-an juga akan ada uh, mungkin profit taking atau aksi untuk mengamankan posisi. Baik, kita tahu bahwa Bank Indonesia akan melakukan rapat Dewan Gubernur di tanggal 18 dan juga tanggal 19 Maret begitu ya. Artinya pekan depan. Kemudian akan diumumkan di sekitar Rabu mengenai hasil keputusan suku bunga. Proyeksi Anda akan seperti apa melihat suku bunga yang saat ini di 5,75%, adakah peluang untuk diturunkan lagi di Maret ini atau cenderung akan tetap? Ya, melihat dari data yang disampaikan Bu Sri Mulyani kemarin ya, itu memang kalau dari sisi inflasi kita mengalami deflasi, sehingga dari sisi itu sangat terbuka kemungkinan untuk BI kembali menurunkan suku bunga, paling tidak 25 basis. Tetapi challenge-nya adalah saat ini nilai tukar rupiah itu masih di atas 16.300, 16.400. Ini kalau suku bunga diturunkan dikhawatirkan akan semakin melemah. Tetapi tentu saja BI memiliki beberapa opsi untuk melakukan operasi pasar agar rupiah tidak melemah semakin dalam, meskipun misalnya suku bunga kita diturunkan. Karena di sisi lain, dengan pemerintah juga mengharapkan ada pertumbuhan ekonomi, maka penurunan suku bunga sebetulnya sangat diharapkan oleh market. Baik, penurunan suku bunga sangat diharapkan oleh market. Tetapi di sisi lain ada momok begitu ya di perbankan di mana deposito misalnya kalah dari SBN, likuiditas perbankan juga terancam dan kita tahu bahwa sektor perbankan dari awal tahun memang juga sudah cukup melemah begitu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tren turun suku bunga ini yang juga mungkin agak berpengaruh signifikan ke perbankan yang mungkin kalah dari instrumen investasi lain jadinya? Ya, tentu saja meskipun secara imbal hasil eh, deposito semakin turun ya, tetapi sewajarnya memang ketika suku bunga turun, imbal hasil pada eh, SBN ataupun pada obligasi itu juga akan ikut turun juga. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi likuiditas, betul meskipun perbankan ini masih membukukan kinerja yang cukup baik kalau dari laporan keuangan terakhir, tetapi investor khawatir bahwa dengan menipisnya likuiditas yang ada di perbankan, kalau memang BI tidak melakukan uh, aksi atau operasi pasar untuk itu, maka meskipun suku bunga turun, potensi bank menyalurkan kredit juga akan lebih terbatas juga. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi kita yang masih sekitar 5%, sebetulnya masih terbuka ruang ya bagi perbankan untuk melakukan keuntungan. Artinya harga yang saat ini mungkin juga akan terkoreksi pada hari ini, itu sebetulnya bisa menjadi potensi untuk buy on weakness. Baik, karena juga sering dikatakan bahwa di kuartal pertama memang masih biasanya agak slow penyesuaian, kemudian mungkin akan membaik kita lihat di kuartal selanjutnya, begitu ya. Tapi Anda setuju tidak Pak Wawan kalau di tengah kinerja perbankan saya saat ini banyak yang dinilai memang Anda katakan tadi masih tumbuh tetapi cenderung melambat. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ataupun menghadapi khususnya untuk investor retail terkait dengan kinerja perbankan yang cenderung melambat ini? Ya, tentu saja ada dua pilihan ya. Satu, memang untuk investor jangka panjang ya bisa tadi buy on weakness karena secara historis ketika terjadi koreksi seperti ini ya ini kesempatan yang baik sekali untuk masuk. Kedua, lakukan diversifikasi. Kalau memang dananya untuk jangka menengah pendek, ya sebetulnya ada potensi lain karena tidak hanya saham kan, instrumen investasi di Indonesia, ada yang berbasis pendapatan tetap juga dan kalau kita berkaca kepada industri reksadana, maka yang berbasis obligasi inilah yang masih menjadi pendorong tumbuhnya pasar modal di Indonesia. Baik, kalau berbicara mengenai switching ke reksadana begitu ya, Anda lebih tertarik untuk saat ini ya obligasinya. Baik. Kalau misalnya perbankan kan pasti banyak yang sudah memiliki dan itu bukan untuk short term tetapi untuk medium to long nih dan sedang koreksi saat ini. Ada tidak optimisme dari Pak Wawan bahwa melihat sektor perbankan ini justru tetap harus di-keep dulu, khususnya Ya, mungkin yang blue chips? ya.
Kalau perbankan Indonesia, terutama yang blue chip, ini selalu memberikan dividen yield yang cukup tinggi ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan. Bahkan Bank BBCA pun itu kemarin sudah di state bahwa dividen yieldnya sekitar 2,8%. Jadi ini ya menjadi kabar baik juga di saat mungkin harga sahamnya turun, tapi investor masih mendapatkan cash dalam bentuk dividen tadi yang bisa menjadi pilihan apakah untuk konsumsi yang lain atau direinvest kembali kepada saham-saham perbankan tersebut, terutama kalau itu memang untuk long term. Baik, dividen masih dinilai cukup menarik kan yang baru rilis mungkin BCA begitu ya. Anda tetap merasa bahwa dividen dari BRI, kemudian juga Mandiri mungkin, kemudian juga BNI masih akan mungkin dividen payout ratio-nya tidak akan turun. Ya, secara historis memang tidak pernah sangat rendah juga ya Hmm, untuk dividen payout ratio untuk perbankan terutama BUMN. Dan bila kita bicara tentang BRI misalnya, itu dengan harga saat ini pun dengan dividen asumsi seperti tahun lalu itu dividennya sudah mungkin sekitar 7% untuk saat ini. Jadi relatif masih menarik sekali masih bahkan di menarik atas sekali ya. untuk. Kalau saham, Pak Wawan lebih merekomendasikan misalnya untuk saat ini dengan pelemahan saat ini Anda kalau ngomongin perbankan Anda lebih tertarik ke saham apa? Ya, kalau dengan tadi dengan jangka pendek juga kita akan menghadapi liburan Lebaran, jadi lebih baik masuk ke saham yang defensif dulu untuk perbankan. Salah satunya misalnya adalah BBCA. BCA. Nanti kita ulas ya. Berikut juga ada saham dari sektor teknologi DCII ini terlalu melesat dan mungkin banyak pertanyaan juga dari netizen. Usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Market Buzz.